X. Film ini disutradarai oleh Andrew Stanton dan diperankan oleh Taylor Kitsch sebagai John Carter, Lynn Collins sebagai Deja Torres, Mark Strong sebagai Matai-san, Dominic West sebagai Sabtan, Willem Dafoe sebagai Tar Starkas, dan masih ada saya yang doyan ngerocos dan ngebacotin filmnya orang. Ya, ini adalah film yang megah dan masuk dalam daftar film dengan budget termahal yang pernah diproduksi. Sayangnya, angan-angan Disney untuk meraup keuntungan besar dengan melakukan investasi besar-besaran untuk film ini tidak berjalan dengan mulus. Kenapa? Nantilah kita bacotin tentang hal tersebut. Yang terpenting sekarang adalah kalian nonton aja dulu filmnya. Nggak bosan? Kita ingatkan, video ini adalah spoiler content. Awal film ini tersaji sebuah narasi yang menceritakan tentang planet Mars. Planet ini digambarkan sebagai planet tanpa udara, tanpa kehidupan, dan oleh mereka, planet ini disebut dengan nama planet Barsum. Sebenarnya Barsum ini bukan tanpa udara, bukan juga tanpa kehidupan, melainkan planet yang sedang sekarat, disebabkan oleh kaum Zodanga, yaitu salah satu kota yang dikenal sebagai kota pemangsa, yang bergerak, melahap, dan mengeringkan energi kehidupan di Barsum. Hanya kota agung Heliumlah yang berani menantang Zodanga ini. Hingga satu ketika penguasa Zodanga yang bernama Sabtan terjebak dalam sebuah badai pasir. Semuanya berubah pada saat itu. Zodanga berhadapan dengan Helium. Mereka semuanya dibekukan oleh kaum Tarks yang dipimpin oleh Matai-san hingga menyisakan Sabtan seorang. Matai-san kemudian memberinya sebuah senjata berwarna biru yang dapat mengeluarkan laser dan menghancurkan semuanya. Dengan syarat Sabtan harus mengikuti semua perintah Matai-san. Matai-san ini punya kekuatan sihir dan juga punya kemampuan shapeshifter yang membuatnya bisa berubah menjadi apapun yang diinginkannya. Sementara itu di kota New York, ya di bumi lah, pada tahun 1881, John Carter terlihat diawasi oleh seorang Tern yang menyamar sebagai manusia. Tern ini adalah keturunan asli White Martians yang tinggal di kompleks gua dan lorong di tebing di atas lembah Dor. Lembah ini sebenarnya dihuni oleh monster yang diawasi oleh Tern, dan monster ini menyerang semua orang yang akan memasuki lembah dan membunuh mereka serta mengusir mereka untuk dikanibal oleh Tern. John Carter pada waktu itu berniat mengirimkan surat kepada kemanakannya yang bernama Edgar Rice Burroughs, atau biasa dia panggil dengan nama Ned, dan memintanya untuk menemui John Carter. Ned kemudian menemui John Carter. Setelah dijemput oleh pelayan dari John Carter yaitu Tuan Thompson, dia kemudian diantar ke pemukiman John Carter dan ternyata di sana dia bertemu dengan pengacara John Carter yang bernama Noah Dalton. Noah Dalton kemudian menyampaikan kabar buruk yang mengatakan bahwa pamannya sudah meninggal. Dalton kemudian menceritakan kepada Ned bahwa pamannya itu adalah seorang yang sehat dan kuat dan terus mengeksplor seluruh dunia, termasuk salah satunya adalah Pulau Jawa. Dalam eksplorasi dunianya tersebut, John Carter dicurigai sedang meneliti dan mencari sesuatu. Tapi sayang, takdir berkata lain. Dia meninggal secara mendadak. Ned kemudian dibawa ke ruang pemakamannya, dan di pemakaman tersebut ternyata memiliki sebuah kode atau password. Tanpa password tersebut, pintu itu hanya bisa terbuka dari dalam. Tapi ada yang ganjal karena dalam pemakaman John Carter tidak ada acara pembalseman. Petinya tetap terbuka dan tidak ada penguburan. Setelahnya, Ned kemudian diberikan buku harian John Carter yang mana hanya dia yang boleh membacanya. Kita pun akhirnya dibawa flashback 13 tahun yang lalu di Arizona, di antara pegunungan Pinaleo dan halaman belakang neraka Fort Grand Outpost pada tahun 1866. Ternyata pada saat itu Kapten John Carter punya banyak utang dan dia bermaksud ingin kembali meminta tambahan utang kepada Tuan Dex karena dia telah mendapatkan sebuah gua emas. Tapi Tuan Dex pada saat itu sambil tertawa menyuruhnya pulang dan jangan pernah berhayal, John. Hal itu kemudian membuat John bersikeras dan melemparkan Tuan Dex emas yang berlambangkan laba-laba. Kemudian tiba-tiba datanglah pengawal kavaleri Amerika Serikat yang menangkapnya. Ternyata dia ditangkap oleh Kolonel Powell, pemimpin kavaleri 7 Amerika Serikat. Dia dipaksa untuk ikut berperang melawan suku Apache. Tapi Kapten John Carter tetap menolak, yang membuatnya akhirnya dipenjara. John Carter kemudian berhasil kabur dengan membawa kuda milik Kolonel Powell. Adegan kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok Domingo atau suku Apache yang membuat mereka akhirnya bertempur. Sialnya, Kolonel Powell malah tertembak
dan John Carter kemudian menolongnya dan melarikan diri menuju ke sebuah gua. Sesampainya di gua dan saat itu mereka sudah pasrah, tiba-tiba anggota suku Apache mundur karena melihat lambang laba-laba di gua tersebut. Karena penasaran, John Carter kemudian menyusuri gua itu dan di dalam gua dia menemukan begitu banyak emas. Tidak lama setelahnya, tiba-tiba muncullah seorang kaum Thurn. Thurn tersebut bermaksud untuk membunuh John Carter, tapi untung saja Kolonel Powell memperingatkannya. Lalu kemudian John Carter menembaknya dan membuat Thurn tersebut sekarat. Ketika kondisinya sedang sekarat, Thurn yang baru saja kena tembak ini memegang sebuah medali yang menyala berwarna biru sambil berucap "Och Ochem Octavis". Tapi belum selesai kalimat tersebut diucapkan, medali itu kemudian dirampas oleh John Carter. John dan John pun kemudian memegang kendali medali tersebut dan mengucap "Barsum". Seketika itu juga John Carter kemudian sudah berada di sebuah planet yang bernama Barsum. Ternyata medali itu adalah sebuah alat teleportasi milik kaum Thurn. John Carter pun terheran-heran melihat keadaan sekelilingnya, dan uniknya saat berjalan John Carter bisa melompat dengan begitu jauh. Mirip-mirip kemampuan yang dimiliki oleh superhero lah. John Carter pada saat itu berada di sarang penetasan bayi suku Tarks, dan dia pun diserang oleh pemimpin suku Tarks yang bernama Tars Tarkas. Dengan kemampuan baru yang dimilikinya, John Carter berhasil menghindar. Tapi tiba-tiba anggota Tarks yang lain datang menembakinya. Tars Tarkas kemudian menyelamatkannya karena menganggap bahwa John Carter ini punya keunikan dengan lompatannya tersebut. Perkenalan di antara mereka pun terjadi. John Carter kemudian memperkenalkan namanya dan juga asalnya yang berasal dari Virginia. Inilah yang membuat Tars Tarkas akhirnya memanggilnya dengan nama Virginia. John Carter kemudian disuruh untuk memamerkan kekuatan melompatnya yang jauh. Dia pun melompat sambil mengambil dan merampas senjata milik Tars Tarkas. Tapi sayang karena dia tidak tahu menggunakan senjata tersebut, akhirnya dia ketangkap lagi. Di tempat lain di kota Helium, sang putri pewaris tahta Helium yang bernama Dejatoris ingin memperlihatkan alat penemuan hasil penelitiannya kepada ayahnya sang Raja Helium yang bernama Tardos Mors. Alat ini dia percaya bisa menghentikan kekuatan pemimpin Zodanga, tapi ayahnya malah tidak mempedulikannya. Tardos Mors merasa bahwa dia sudah kalah dan tidak mampu menolak persyaratan yang diajukan oleh pemimpin Zodanga, yaitu Saptan. Saptan mengampuni Helium asalkan putri mereka, Dejatoris, ingin menikahi Saptan. Dejatoris pun kemudian memberikan pengharapan bahwa alat itu mampu melawan kekuatan Saptan. Menurutnya, senjata yang digunakan oleh Saptan adalah sinar ke-9, tapi dia menggunakannya untuk membunuh. Senjata ini juga berhasil ditemukan oleh Dejatoris, tapi sialnya Mataisang yang menyamar menjadi prajurit Helium malah merusaknya, dan hilanglah harapan Helium. Dejatoris kemudian dipaksa menikah dengan Saptan. Saptan saat itu juga sudah mendarat di kota Helium untuk mewujudkan niatnya, tapi sayangnya Dejatoris malah sudah kabur. Di tempat lain, John Carter dibawa ke markas suku Tarks. John Carter dibawa ke sana bersama dengan bayi-bayi suku Tarks. Bagi suku Tarks, John Carter ini merupakan seorang bayi yang perlu dirawat, dan yang merawatnya adalah seorang perempuan yang bernama Zola, anak dari Tars Tarkas. John Carter secara tidak sengaja melihat Tars Tarkas punya medali. Dia kemudian berusaha untuk merebutnya, tapi tiba-tiba Tal Hayus yang merupakan anggota suku Tarks yang terobsesi menjadi pemimpin suku berniat membunuhnya, tapi ditahan oleh Tars Tarkas. John Carter kemudian dimasukkan ke kandang perawatan bayi bersama dengan bayi Tarks lainnya. Di sana dia dicukur, dibedaki, dan diberikan minuman oleh Zola, yang ternyata minuman itu bisa membuat John Carter mengerti bahasa suku planet Barsum. Pada saat itu John Carter bertemu dengan anjing milik Tarks yang bernama Wula. John yang berniat kabur akhirnya dikejar oleh Wula, yang ternyata Wula bisa berlari secepat kilat. Wula yang mengejar John Carter tidak sengaja memasuki sekumpulan anggota Tarks. Dia kemudian dipukuli hingga tiba-tiba John Carter datang menolongnya. Pada saat itu Tars Tarkas terkejut karena John Carter mampu membunuh seorang anggota suku Tarks dengan satu pukulan saja. John Carter akhirnya kembali ditangkap. Karena John Carter sempat kabur akibat kecerobohannya, maka Tars Tarkas menjatuhkan hukuman kepada pengasuhnya, yaitu Zola. Di depan John Carter, Zola lantas diberikan hukuman sebuah tanda di tubuhnya. Tapi karena sudah tidak ada lagi tempat untuk tanda yang berikutnya kalau Zola melanggar lagi, maka itu adalah hukuman yang terakhir untuk Zola. Artinya kalau Zola melakukan kesalahan lagi, maka hukumannya adalah hukuman mati. Saat itu John Carter dilepas dengan maksud agar dia memperlihatkan kekuatan lompatannya yang selama ini sudah beberapa kali dia tolak. Kemudian pesawat Zodanga dan Helium datang. Zodanga saat itu mengejar pesawat Helium yang dipimpin oleh sang putri, yaitu Jedatoris yang kabur dari kota Helium. Saptan yang bermaksud untuk menghancurkan pesawat Helium dengan senjatanya ditahan oleh Mataisang. Mataisang menginginkan agar Jedatoris tetap hidup. Ketika
Saptan berhasil melumpuhkan pasukan Helium, ternyata Jedatoris tidak ada di sana. Sang putri rupanya sudah kabur dengan pesawat lainnya dan menabrak pesawat milik Zodanga. Tapi sial baginya karena dia harus terhempas keluar pesawat dan bergelantungan. Untungnya tiba-tiba John Carter melihatnya dan merasa bahwa Jedatoris adalah seorang manusia sama seperti dirinya. Dia kemudian melompat dan menyelamatkannya. Pada saat itulah awal pertemuan keduanya. Mereka lalu bersama-sama melawan pasukan Zodanga dan John Carter berhasil naik ke pesawat Zodanga. Di sana dia kemudian bertarung melawan Saptan dan John Carter harus kalah. Saat Saptan ingin membunuhnya, tiba-tiba suku Tarks datang menyerang. Suku Tarks menembaki satu persatu pesawat milik Zodanga. Zodanga pun akhirnya mundur. John Carter berhasil kabur dan Jedatoris menyerahkan dirinya ke suku Tarks. Saat itu John Carter mendapatkan pujian dari suku Tarks karena berani seorang diri melawan Zodanga, dan suku Tarks akhirnya menyerahkan Jedatoris ke John Carter sebagai miliknya. John pun diharapkan oleh suku Tarks untuk melawan musuh-musuhnya seperti kaum Torquas dan Warhun, dan dia akan disebut sebagai Dotar Sojat, yaitu tangan kanan dari Tars Tarkas atau pemimpin dari suku Tarks. John Carter dan Dejatoris akhirnya berkenalan. Dejatoris menganggap John Carter ini adalah manusia yang sempurna dengan kepadatan tulangnya yang bagus. Dejatoris juga meminta kepada John Carter agar dia mengajari kaumnya untuk melompat sama seperti yang dilakukannya. Dejatoris juga akhirnya menjelaskan kepada John Carter bahwa sebenarnya dia berada di satu planet yang bernama Barsum, atau makhluk bumi mengatakan planet ini sebagai planet Mars. Bumi sendiri oleh orang Mars disebut sebagai planet Jasum. Dejatoris juga sempat terkejut ketika John Carter mengaku bahwa dia berasal dari Jasum atau bumi. Dejatoris menganggap hal itu tidak mungkin, hingga kemudian John Carter menunjuk sebuah medali teleportasi yang dipegang oleh Tars Tarkas, bahwa medali itulah yang membawanya ke Barsum. Bukannya percaya, Dejatoris malah mengira John Carter ini adalah seorang kaum Turns. Kaum Turns adalah pembawa pesan Dewi Isus, yang mana salah satunya adalah Mataisang. Mereka kemudian menuju ke kuil Tarks, kuil yang sebenarnya merupakan tempat terlarang yang tidak boleh dikunjungi. Zola sudah berusaha memperingati mereka, tapi ya tetap saja mereka mengindahkannya. Di kuil inilah John Carter mendapatkan penjelasan, yang mana terdapat tulisan yang mengatakan dia yang mencari pelipur lara akan keabadian sekiranya melakukan perjalanan menyusuri sungai, melewati gerbang suci Is, dan menemukan kedamaian kekal dalam jiwa Isus. By the way, ini cuma tebakan saja ya. Isus di sini sepertinya merupakan representasi dari Yesus kalau di bumi. Sialnya mereka yang berada di kuil terlarang tersebut akhirnya ketahuan oleh anggota Tarks. Mereka bertiga kemudian ditangkap dan diserahkan kepada Tars Tarkas. Tars Tarkas murka kepada John Carter karena John telah membuat Zola akan dihukum mati. Melihat reaksi Tars Tarkas yang menyadari kalau Zola akan dihukum mati, dengan sotoy John Carter kemudian menebak kalau Zola itu adalah anak dari Tars Tarkas. Dimana bagaimanapun juga seorang ayah pasti tidak akan tega melihat anaknya dihukum mati. Menyadari hal tersebut, Tars Tarkas kemudian membawa John Carter masuk ke dalam tenda dan mengatakan bahwa dia sendiri yang akan membunuh John Carter karena telah mengkhianatinya. Ternyata tidak. Tars Tarkas malah mengembalikan medali milik John Carter dan kemudian membiarkannya kabur, dengan syarat John Carter dan Dejatoris membawa serta Zola agar terhindar dari hukum mati. Saat itu Talhajus mulai curiga dan menunggu apakah Tars Tarkas sudah membunuh John Carter atau tidak. Dia kemudian menyusul masuk ke dalam tenda dan melihat John Carter, Dejatoris, dan Zola sudah kabur. Talhajus menganggap Tars Tarkas ini telah berkhianat kepada kaum Tarks. Akhirnya Tars Tarkas dipenjara dan Talhajus yang mengambil pucuk pimpinan suku Tarks. John Carter, Dejatoris, dan Zola kabur menuju sungai Is dengan menunggangi hewan sejenis gajah milik kaum Tarks. Wula juga ikut bersama dengan mereka. Dalam perjalanan, Zola sadar bahwa mereka sebenarnya tidak dibawa menuju ke sungai Is, melainkan itu adalah jalan menuju kota Helium. Karena merasa dibohongi, akhirnya John Carter pun menarik Dejatoris turun dari tunggangannya dan bermaksud untuk meninggalkannya. Dejatoris mengaku kepada John Carter bahwa dia tidak bisa menikahi Saptan, pemimpin Zodanga. Dejatoris takut jika dia menikahinya maka itu adalah awal kehancuran Barsum. Dejatoris juga menjelaskan bahwa sungai Is itu sebenarnya tidak nyata. John Carter bersikeras meyakini keberadaan sungai Is. Akhirnya Dejatoris bersedia ikut bersama dengan John Carter menuju sungai tersebut. Sementara itu, di kota Zodanga, Saptan bermaksud pergi seorang diri menuju kota Helium dengan harapan bahwa Raja Helium, Tardos Mors, akan mempercayainya bahwa dia tulus mencintai putrinya yaitu Dejatoris. Dia pun berangkat ke sana dan berhasil mendapatkan kepercayaan dari Tardos. Mataisang kemudian merasa bahwa John Carter merupakan sebuah ancaman yang mana dia bermaksud untuk membunuhnya. Mataisang menemukan John Carter telah berhasil menemukan sungai Is. John Carter dan Dejatoris kemudian menyusuri sungai tersebut. Mereka pun sampai ke gerbang Is. Ternyata medali milik
John Carter terhubung dengan gerbang East tersebut dan mengeluarkan garis biru yang saling berhubungan dan puncaknya menunjukkan cahaya ke-9. Dejatoris pun akhirnya percaya bahwa cahaya ke-9 itu benar-benar ada. Tapi kenapa Zodanga bisa memilikinya? Akhirnya Dejatoris merasa bahwa kaum Turns lah yang telah memberikan Saptan kekuatan cahaya ke-9 tersebut. Cahaya ke-9 adalah cahaya yang menunjukkan struktur 9 planet yang saling berhubungan. Tapi saat itu Dejatoris tidak mampu membaca semua petunjuk yang diberikan oleh diagram di gerbang East. Menurutnya petunjuk selanjutnya ada di Aula Saints milik Helium. Saat itulah John Carter kemudian mengajak Dejatoris untuk kembali ke Helium secepatnya. Dejatoris yang merasa masih belum percaya kepada John Carter tiba-tiba berubah karena mengingat John Carter rela berperang demi menyelamatkan nyawanya yaitu Dejatoris, dan dia merasa bahwa John Carter adalah takdirnya. Disinilah tumbuh perasaan bahwa mereka akan berjodoh. Tiba-tiba monster kiriman Matai Sang datang mengepung mereka. Mereka pun berusaha kabur. Ketika John Carter kabur bersama Dejatoris, dia kemudian teringat dengan mendiang istrinya, Sarah, yang tewas dalam peperangan di Virginia. Karena tidak ingin seseorang yang dicintainya kembali tewas, maka John Carter menyuruh Zola kabur membawa Dejatoris dan dia akan melawan para monster tersebut sendirian. Di saat John Carter sudah tidak berdaya, pasukan Helium pun akhirnya datang menyelamatkannya. Dejatoris kemudian bertemu dengan ayahnya, tapi ternyata Saptan ikut bersama dengan mereka. Saptan dengan licik mengatakan kepada Dejatoris bahwa dia telah menyerahkan diri dan khawatir kepada keadaan Dejatoris. Untuk menunjukkan ketulusannya, Saptan kemudian memberikan Dejatoris pedang untuk membunuhnya. Tapi Dejatoris tidak melakukannya karena dia telah percaya kepada Saptan. Sementara itu, John Carter ditahan di Zodanga. Untung saja pelayan Dejatoris datang. Dia bernama Kantoskan untuk menyelamatkan John Carter dan membawanya ke Dejatoris. Kantoskan ini berpura-pura jika John Carter menyanderanya dan mereka pun ke kamar Dejatoris. Di sana ternyata sudah ada Dejatoris yang menggunakan pakaian pengantin. Sang putri sudah pasrah dan mengembalikan medali milik John Carter. Dejatoris pun telah mampu membaca mantra medali tersebut. Dia lantas menyuruh John Carter untuk kembali ke Jasum atau ke bumi. Dia lalu mengajarkan mantra itu kepada John Carter. Ohim Okei Wis Jas. Tiba-tiba Saptan dan pengawalnya masuk ke Dejatoris dan John Carter pun sudah tidak ada. Dejatoris pun mengira bahwa John Carter telah kembali ke Jasum atau ke bumi, yang akhirnya membuatnya bersedih. Tapi ternyata tidak. John Carter malah bersembunyi di atas plafon kamar Dejatoris. Tapi di kamar itu John Carter ditangkap oleh Matai Sang yang menyamar sebagai pelayan putri. John Carter lalu diajak jalan-jalan dan Matai Sang menceritakan semuanya. Matai Sang lalu mengajak John Carter melihat acara pernikahan Dejatoris dan Saptan. Matai Sang kemudian mengungkapkan bahwa pernikahan Dejatoris dan Saptan ini hanyalah sebuah modus untuk melenyapkan semua mereka yang percaya terhadap cahaya ke-9. Matai Sang menceritakan bahwa jauh sebelum planet Barsum lahir, telah ditetapkan bahwa Saptan akan memimpin Barsum, dan dengan kematian Dejatoris di hari pernikahannya, maka mereka akan menghentikan kekuasaan dari Saptan. Saat Matai Sang akan membawa John Carter, datanglah Wula untuk menyelamatkan John Carter. Mereka lalu kabur menggunakan salah satu pesawat milik Zodanga. Dengan susah payah John Carter berusaha untuk mengendalikan pesawat tersebut. John Carter pun dikejar oleh pengawal Saptan. Untungnya ada Zola yang menyelamatkannya. Karena membutuhkan bantuan pasukan, maka John Carter bersama dengan Zola dan Wula kembali ke markas kaum Tars yang bermaksud untuk meminta bantuan mereka. Tapi yang mereka dapatkan sesampainya di sana, pucuk pimpinan Tars kini telah berganti, di mana Talhajuslah yang kini menjadi raja. Mereka lalu dimasukkan ke dalam penjara dan di dalam penjara mereka bertemu dengan Tars Tarkas. Akhirnya John Carter dan Tars Tarkas dijadikan umpan untuk Bans. Bans ini adalah monster raksasa milik suku Tarkas yang akan memakan tawanan dari suku Tars. Dalam sebuah ajang gladiator, mereka pun akhirnya berhadapan. Tapi John Carter bukan makhluk lemah. Dia berhasil membunuh 2 ekor Bans yang membuat kaum Tars terkagum-kagum dengan kekuatannya dan mengeluh-elukan nama Virginia atau John Carter ya. Bahkan John Carter menantang juga pemimpin Tars yang baru yaitu Talhajus, dan dia pun berhasil membunuhnya. Pada saat itu John Carter kemudian menjadi pemimpin suku Tars yang baru. John Carter lalu mengarahkan para anggota suku Tars untuk membantu putri Helium yaitu Dejatoris dan berusaha mengagalkan acara perkawinannya. Mereka menuju ke Zodanga, tapi sayangnya mereka terkecoh. Pesta pernikahan Dejatoris dan Saptan ternyata dilaksanakan di Helium. Karena merasa sudah tidak lagi punya waktu yang cukup dan kaum Tars sendiri juga tidak boleh terbang, maka John Carter pergi sendirian ke Helium. Saat Dejatoris dan Saptan akan meminum air suci sebagai tanda sahnya pernikahan mereka, John Carter akhirnya tiba dan membatalkan acara pernikahan tersebut. John Carter mengatakan kepada Helium bahwa Helium telah dijebak oleh Zodanga dan mereka telah dikepung. Zodanga dan Helium pun bertempur. John Carter lalu menyelamatkan Dejatoris dan bertempur melawan
melawan Sabtan. Tapi lagi-lagi John Carter kalah. Saat Sabtan ingin membunuhnya, tiba-tiba kaum Tarks datang menggunakan pesawat milik Zodanga. Dan saat itulah pertama kalinya kaum Tarks ini terbang. Helium lantas sadar bahwa mereka dibantu oleh kaum Tarks. Mereka pun bergabung dan bersekutu melawan Zodanga. Kejadian ini dimanfaatkan oleh John Carter dan berhasil memotong lengan yang menjadi sumber kekuatan Sabtan. Sebelum John Carter membunuhnya, ternyata Mataisang lebih dulu membunuh Sabtan dan juga ingin membunuh John Carter. Beruntung Dejatoris menggagalkan usaha Mataisang tersebut. Saat itu Mataisang menyamar menjadi Dejatoris dan berhasil menyandera Dejatoris yang asli. Dejatoris kemudian melemparkan medali Mataisang dan Mataisang berusaha untuk mengambil kembali medali itu. Sayangnya medali tersebut diambil oleh Tars Tarkas. Dengan kemampuannya Mataisang kembali menyamar menjadi John Carter kali ini, dan Tars Tarkas berniat untuk menyerahkan medali tersebut kepada Mataisang yang menyamar sebagai John Carter. Mataisang akhirnya berhasil kabur pada saat itu juga, dan semuanya akhirnya berakhir. Zodanga kalah dan Helium menang, dan juga akhirnya John Carter serta Dejatoris menikah. Mereka meminum air suci sebagai lambang resminya pernikahan mereka disaksikan oleh Raja Helium dan kaum Tarks. Mereka pun berbahagia dan John Carter memutuskan untuk membuang medalinya dan berniat untuk tinggal selamanya di Barsum atau di Mars. Tapi cerita belum berakhir karena Mataisang yang menyamar sebagai prajurit Helium datang menghampiri John Carter dan langsung mengucapkan mantra, dan seketika itu juga pada saat malam pertamanya John Carter akhirnya kembali ke bumi, kembali ke tubuhnya yang berada di dalam gua, dan di dalam gua ternyata Kolonel Powell sudah meninggal. John Carter berusaha mengucapkan mantra untuk kembali ke Barsum tapi tidak berhasil. John Carter lalu teringat dengan Mataisang. Dia yakin bahwa Mataisang pasti pernah ke bumi. Selama 10 tahun John Carter akhirnya menggali dan terus mencari dan mengeksplor segala kemungkinan yang ada, dan untuk mendapatkan kembali medali tersebut. Ternyata penggaliannya berhasil dan dia mengklaim bahwa dia telah menemukan medali tersebut, walau sebenarnya dia belum menemukannya. Hal ini rupanya dia lakukan untuk menjebak kaum Turns karena dia yakin kalau kaum Turns selalu mengawasinya. Ternyata benar, salah seorang kaum Turns melihat kejadian tersebut dan berusaha membunuh John Carter dan mengambil medalinya. John Carter pun mencari cara untuk merebut kembali medali yang asli dari kaum Turns. Dia lalu merencanakan kematian palsunya dan dimakamkan di sebuah ruangan yang hanya bisa dibuka dari dalam. Kaum Turns ini tidak dapat membunuhnya kecuali jika ruangan tersebut terbuka. Nah, Ned ini yang merupakan keponakan John Carter sudah membaca seluruh buku harian dari pamannya dan sudah mengetahui alasan kematian pamannya tersebut. Dia lalu mencari tahu cara membuka makam pamannya yang tentunya dengan sebuah kode yang harus dia pecahkan, dan kode atau password itu adalah nama panggilan Edgar Rice Burroughs, yaitu Ned. Terbukalah makam tersebut dan kaum Turns seketika itu juga siap datang untuk membunuhnya. Tapi sial, ternyata makam itu kosong dan John Carter rupanya ada di luar dan akhirnya membunuh salah seorang kaum Turns yang datang tersebut. John Carter berhasil mengambil kembali medalinya dan berterima kasih kepada Ned. Dia pun akhirnya kembali ke dalam makamnya dan menitipkan pesan kepada Ned agar menjaga tubuhnya yang berada dalam pemakaman, karena jika jiwa John Carter mati di bumi, maka salinannya juga akan mati di Mars. John Carter lantas berbaring di pemakamannya dan mengucapkan mantra Oh Ohem Ochtewis Barsum.